Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini teman-teman, Kasnatek. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman, khususnya terkait dengan salah satu layanan UT, yaitu TMK atau tugas mata kuliah. Nah teman-teman, untuk tanya jawab ini sudah saya buatkan dalam suatu playlist, yaitu yang judulnya adalah Tanya Jawab TMK UT 2022.2. Makanya teman-teman, silakan teman-teman yang belum subscribe segera ya, agar teman-teman dapat memperoleh notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Nah, berikut ini adalah salah satu dan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di kolom komentar video YouTube saya. Oke teman-teman, mari kita lihat pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu teman di kolom komentar yang terkait dengan TMK atau tugas mata kuliah. Jadi di sini jelas terlihat bahwa ada pertanyaan, Pak, tolong tutor gimana cara regis TMK. Jadi pertanyaannya ini adalah bagaimana cara registrasi TMK. Nah, berarti teman yang komentar di video YouTube saya ini berencana untuk mengikuti TMK atau tugas mata kuliah pada masa registrasi 2022.2 ini. Nah, kalau pertanyaannya terkait dengan bagaimana cara registrasi TMK, maka jawabannya adalah sesuai dengan aturan yang telah disampaikan oleh UT. Nah, di sini akan saya perlihatkan di dalam katalog sistem penyelenggaraan UT yang terbaru. Tentu teman-teman juga bisa melihat karena bisa teman-teman download dari website UT. Nah, di sini jelas untuk tugas mata kuliah atau TMK disediakan untuk mata kuliah yang sudah diregistrasikan oleh mahasiswa, namun mata kuliah tersebut tidak didaftarkan dalam tutorial, baik TTM, baik Tuton, ataupun TUET pada semester berjalan. Jadi di sini jelas teman-teman, terkait dengan cara registrasi TMK, maka bahwa registrasi TMK itu tidak perlu dilakukan. Maksud saya adalah artinya teman-teman itu tidak perlu melakukan registrasi. Misalnya teman-teman melakukan registrasi seperti melakukan registrasi mata kuliah itu tidak. Tetapi asalkan mata kuliah yang sudah diregistrasikan oleh mahasiswa tersebut tidak didaftarkan dalam tutorial TTM ataupun Tuton ataupun TUET pada semester berjalan, maka secara otomatis mata kuliah tersebut akan terregistrasi ke TMK atau akan terdaftar untuk mendapatkan TMK atau tugas mata kuliah. Kemudian di sini disebutkan TMK berbentuk soal esai atau proyek diberikan dalam 3 kali tugas. Jadi jelas teman-teman. Jadi pertanyaan yang tadi itu adalah cara registrasi TMK, maka saya sampaikan sekali lagi bahwa TMK itu tidak perlu diregistrasikan. Tetapi ketika mata kuliah yang diregistrasikan oleh mahasiswa pada semester berjalan tersebut tidak didaftarkan ke tutorial tatap muka atau TTM, ke tutorial online atau Tuton, ke tutorial webinar atau TUET, maka mata kuliah tersebut akan secara otomatis terregistrasi ke TMK atau tugas mata kuliah. Memang ada beberapa mata kuliah yang tidak mungkin masuk ke TMK, ya, misalnya mata kuliah praktik. Nah, itu harus teman-teman perhatikan.
Nah, di sini juga ada teman-teman pertanyaan lagi yang kedua yang kurang lebih sama, yaitu izin tanya Pak, kan saya telat mengklik mengikuti tutorial online, artinya berarti dia belum melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti tuton sampai simpan perubahan. Pastinya mengikuti TMK kan Pak. Nah, kalau tidak mengikuti tuton dan hanya mengerjakan TMK, apakah nanti waktu UAS akan berpengaruh dinilai ya Pak? Mohon dijawab, saya mahasiswa baru. Jadi pertanyaannya ini identik dengan yang pertama tadi. Jadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mata kuliah yang tidak didaftarkan ke TTM atau tuton atau tuweb, maka mata kuliah tersebut akan masuk ke dalam TMK atau tugas mata kuliah, kecuali beberapa mata kuliah seperti mata kuliah praktik dan mata kuliah TAP atau tugas akhir program. Nah, kemudian yang pertanyaan di bawah, nah kalau tidak mengikuti tuton dan hanya mengerjakan TMK, apakah nanti waktu UAS akan berpengaruh dinilai ya Pak? Jadi teman-teman, tugas mata kuliah atau TMK tersebut itu nilainya akan berkontribusi 20% terhadap nilai akhir mata kuliah. Dengan catatan nilai ujian akhir semester tersebut minimal 30. Jadi nilai UAS itu harus minimal 30 supaya nilai TMK itu bisa berpengaruh terhadap nilai akhir. Jadi ya baik mengerjakan TMK ya tetap akan mempengaruhi nilai akhir mata kuliah, ya nilai akhir mata kuliah. Kalau di sini pertanyaannya, apakah nanti waktu UAS akan berpengaruh dinilai ya Pak? Yang dimaksudkan sini seharusnya apakah nilai TMK itu akan berpengaruh terhadap nilai akhir? Akan berpengaruh jika nilai UAS di bawah 30 dan nilai TMK tersebut lebih besar dari nilai UAS. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Untuk teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang sejenis ini itu sebetulnya banyak sekali di kolom komentar di video YouTube saya. Nah, bagi teman-teman yang kemarin itu pada masa registrasi 2022.2 ini lupa atau intinya tidak melakukan konfirmasi form kesediaan mengikuti tuton. Nah, teman-teman tetap harus semangat. Jadi intinya syaratnya hanya satu, yaitu jika mata kuliah yang diregistrasikan tersebut itu tidak didaftarkan ke TTM atau tuton atau tuweb, maka tentu mata kuliah tersebut bisa masuk ke dalam TMK atau tugas mata kuliah. Nah, teman-teman silakan perhatikan nanti pada waktu pelaksanaan TMK tersebut. Nah, bagi teman-teman yang memang tidak melakukan TTM atau tuweb atau tuton, silakan teman-teman dapat melihat jadwal pelaksanaan TMK tersebut di linknya di atas, juga ada di deskripsi yang ada di bawah. Nah, demikian teman-teman tanya jawab singkat dari teman-teman yang disampaikan di kolom komentar. Semoga jawaban saya ini bisa memberikan pemahaman yang baik kepada teman-teman dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih.